Halo sanak-sanaknya, berjumpa lagi dengan saya, Ryu Gaming. Oke, pada kali ini saya akan menyambung game yang kemarin, masih game Tomb Raider Go Lara Croft. Jadi itu permainan kemarin itu kan part 5 ya. Jadi ini part 5.1. Jadi ini masih di dalam part 5-nya. Dan pada kali ini saya akan mencoba juga menyambung kemarin. Itu kemarin tuh kan kalau saya nggak tahu jalannya, tapi setelah saya putar lagi videonya yang part ke-9 ini, saya putar lagi videonya dan saya menemukan jalannya. Dan ternyata jalannya simpel sekali. Oke, kita lanjutkan. Kita akan berurusan dengan biawak, komodo, kodomo. Entahlah, saya juga nggak tahu namanya. Jadi di sini kita akan memancing dulu komodonya itu mengejar kita dulu. Oke, sudah mengejar, maka kita siap-siap akan naik ke atas. Nah, kemarin kan kita sampai di sini. Jadi ini langsung aja kita dorong. Ini juga langsung kita dorong. Dan yang tidak saya perhatikan, mungkin ini karena saya itu bermain yang kemarin itu di luar, di outdoor. Jadi yang tidak saya perhatikan yaitu di sini ada jalan. Di bagian tengah itu ada jalan menurun ke bawah. Tunggu dulu. Diperbaiki ini dulu. Tarik. Didorong. Oke, dan di sini kita ada jalan ke bawah, turun ke bawah. Jadi kita tinggal kita bunuh dulu. Jadi kita tinggal mengambil batang yang satunya lagi. Tujuannya untuk apa batang yang satunya lagi? Itu untuk menaikkan anunya. Kita coba masukkan dulu batangnya ke dalam. Satu lagi. Oke, ini sudah satu sejajar. Kita naik dulu ke atas. Kemarin itu kan mungkin karena saya main di luar ruangan, jadi nggak kelihatan betul karena silau juga mungkin ya. Ini tinggal kita naikkan, lalu otomatis dia akan naik ke atas. Gampang kan? Simple. Oke. Kalau di sini trik-triknya nggak begitu sulit lagi, karena udah mulai gampang lah. Ini ditarik ke sini. Jadi kalau misalnya kita menggerakkan ini, bagian atas itu akan terbuka. Dia akan bergeser. Ada kunci. 32 kunci ini entah gunanya saya mengumpulkan kunci-kunci itu juga saya nggak tahu. Tapi kita coba aja lah. Bermain sebaik mungkin. Sudah geser, kita geser ke sana, kita turun dulu. Oke, mati bewaknya. Lalu dari sini kita dorong. Kenapa kita harus membunuh biawaknya terlebih dulu? Karena kita akan menutup tombol yang satunya lagi. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak membunuh biawaknya tadi itu, maka otomatis kita nggak bisa melewati jalan ini. Oke, ini yang terakhir. Dan otomatis jalannya akan terbuka. Akan bertambah kan? Ini apakah pas saya? Ini saya merekamnya langsung dari HP nih. Oke, kita lanjut ke yang ke-10 lagi, stack yang 10, buku yang ketiga, stack yang ke-10. Kalau di sini saya belum main. Tapi kalau di sini saya lihat itu ada tombol. Otomatis ini kita akan berpacu nampaknya. Kita akan berpacu. Tapi bolanya bergeraknya saya bergerak, dia bergerak juga. Oke, ini ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Oh, ke kiri dulu. Karena nanti kemungkinan. Tapi gunanya itu untuk apa ya? Kita coba dulu naik ke atas. Apakah di sini? Bagaya loh nyo. Nggak bisa, rencana saya itu kan kalau bisa kita memanjat ke atasnya itu, ke atas bola itu tentu kita bisa ke atas batangnya juga. Oke, ular satu mati.
Ini tuas untuk mengungkit warna yang abu-abu. Kita coba dulu. Oke. Oh, enggak. Berarti warna tidak berpengaruh. Kita bunuh lagi semuanya. Kita bunuh ular itu. Aduh. Gimana jalannya ya? Ini untuk membuka yang ini. Waduh. Mati. Salah jalan. Kita coba lagi. Stack yang 10 buku yang ketiga. Ini pilek menyerang. Batuk dan flu menyerang itu enggak kelihatan saya. Ada retakan tadi ya. Ini dibuka. Pelam. Buka. Pelam. Buka lagi. Pelam. Kita buka lagi. Pelam. Pam. 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 Enggak gerak. Waduh, terjebak berarti. Oh, gimana caranya ya? Otomatis saya mati, harus mati. Lulu, gimana caranya? Gerakannya juga harus cepat. Nggak mungkin juga kalau misalnya kita nge-stuck juga di sini. Ini digeser, ini diangkat tuasnya, ini digeser, ini digeser, diangkat tuasnya, digeser lagi, geser lagi, angkat tuasnya. 2 kali nggak cukup, 3 kali nggak cukup juga. Ada caranya, tapi saya nggak tahu juga caranya gimana. Kurang cepat kan? Kita kurang cepat. Tuh. Kitanya kurang cepat. Itunya nggak bergeser lagi. Waduh, bagaimana caranya? Wow. Gimana ya caranya? Oke, kita coba lagi. Itu turun ke atas, ke bawah. Di sini nggak ada jalan. Ungkit tuasnya. Jadi sebenarnya kita harus cepat. Enggak juga. Waduh. Oke. Kebayang satu. Terbayang satu. Ada mungkin salah satu ular ini yang nggak perlu kita geser sebenarnya. Oke. Ini percobaan terakhir. Ada salah satu ular yang nggak perlu digeser rasanya. Ini perlu digeser. Ini nggak perlu digeser. Oke. Itu yang ular yang tidak perlu kita geser adalah ular yang di bagian tengah. Kenapa tidak perlu kita geser? Karena dia tidak menghadap ke arah jalan kita. Tangguang, bunuh. Jadi salah melihat juga fatal akibatnya. Oke, ini masih banyak dengan teka-tekinya. Kita otomatis ke bawah terlebih dahulu. Kita mengambil tombak ini. Oke. Itu otomatis jatuh ke bawah.
Oke, kita coba taruh di situ dulu. Kita masih mencoba-coba, menduga-duga. Terdorong. Oke, mantap jiwa. Berhasil. Kita macetnya di stack yang ke-10 kemarin tuh, kita macetnya di stack yang ke-9. Mungkin sekarang kita macetnya stack ke-10 dikit. Karena salah penglihatan, harus jeli ternyata. Permainan ini kita harus jeli. Oke, ini yang stack yang ke-11, buku yang ketiga. Kita sambil melihat sekeliling. Oh, enggak. Kalau misalnya saya injak itu otomatis dia akan turun. Balik dulu, balik lagi. Oke, masih oke lah. Tapi kalau ke sana kita gimana? Ke sini dulu ya. Turun kita ke bawah. Oke, kita ambil jalan satu, hop, jatuh. Jalan lagi, jatuh. Yang kedua, caranya yang inilah. Waduh, kita terjebak, men. Kita terjebak. Mati kitanya. Tombak itu gunanya untuk yang di atas tuh rasanya. Kalau nggak mungkin itu untuk yang di bawah. Jadi gimana ya? Ambil ini dulu. Sudah ambil ini, maju, pam ke bawah, ke sini. Ke atas, kiri, ke atas, ke sini. Terjebak kita terjebak. Ke atas nggak bisa, ke bawah, ke sini, ke sini. Waduh. Iya, oke. Masih belum kebayang. Otomatis kalau di sini kita mati. Kita tombak dulu ini dulu. Ke kanan ada jalan nggak ada? Otomatis ke sini, ke atas. Kalau langsung ke sini otomatis kita matilah. Jalannya gimana ya? Kita ambil tombak ini. Udah 13 menit cuma main seperti ini. Oke, kita balik. Jatuh. Bes jatuh, nanti kita akan dikejarnya. Oke. Ke atas, otomatis kita mampus. Oke, kebayang. Otak yang brilian. Oke. Tiba kita ke atas, bolanya jatuh, otomatis mati. Kita ke bawah. Ke sini dulu kitanya. Kita congkel ularnya, kita baru jalan ke sana. Oke. Otak masih jalan. Oke, kalau di dekat-dekat kita nggak bisa, harus ke sini. Tiba di sini kita
Matilah wakna. Baca rohnya. Duh. Nggak mungkin kita mati barengan dengan ular. Oke, kebayang sesuatu. Terbayang sesuatu. Ke atas kita jatuh dulu. Pop, mati. Oke. Balik dulu dikit. Balik lagi. Oke. Mantap jiwa. Step yang ke-10 ke-11 kita selesaikan dengan baik. Ini yang terakhir. Enggak ya, dua lagi. Kita coba dulu. Kalau stack ini cepat selesainya berarti kita tambah satu stack lagi. Kalau misalnya tidak berarti ini stack yang terakhir. Karena makin lama teka-tekinya itu makin rumit. Salah jalan bisa gawat. Itu untuk ke bawah. Ini untuk mana? Untuk itu. Oke, terbayang sesuatu. Dorong. Plum. Salah jalan. Kita ulangi. Kita refresh lagi. Saya baru kelihatan kalau misalnya di atas itu ada batang. Untuk menggerakkan anunya nanti ke bawah, kita gunakan batang gitu. Oke, udah kebayang. Nanti dulu. Jadi bolanya harus kita stop. Ini geser ke sini. Oke, ada guci. Nggak tahu saya gunanya untuk apa. Jadi nanti bolanya dia akan berhenti di sana. Kalau nggak pakai batang di sana, dia nggak akan berhenti. Oke, turun bawah. Santai, easy peasy baru. Tapi makin lama teka-tekinya makin rumit. Ada guci lagi. Flu menyerang. Oke, mana yang kita gerakkan dulu? Warna hijau pekat atau warna biru? Ini coba kita gerakkan. Itu untuk itu. Dia akan balik lagi otomatis, berarti yang kita, kalau hijau ini apakah kita salah jalan? Nampaknya kita salah jalan. Ini untuk menggerakkan ini. Ini untuk menggerakkan ini. Oke, nampaknya kita salah jalan. Oke, kita akan ulang bagian yang ini. Udah mulai kebayang. Tadi itu masih percobaan, masih easy peasy. Oke, kita coba lagi. Berarti kita nggak menggeser satu pun. Kita tidak menggeser satu pun. Kita naik ke atas. Kita nggak menggeser ini dulu. Ini kita geser. Plum. Jatuh. Plum. Waduh, salah jalan juga. Jadi kalau jatuh ke bawah, plum. Ye. Aduh, teka-tekinya makin rumit. Habis di episode kali ini hanya untuk mencari sebuah jalan pembenaran. Tapi udah kebayang. Santai. Lagi-lagi santai.
Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan riang. Satu. Kan nggak turun. Waduh. Ulang lagi. Udah berapa kali pengulangan? Kita retakkan dulu jalannya, baru kita ungkit tuasnya. Oke, kita retakkan dulu jalannya, baru kita ungkit tuasnya. Ini kita geser. Ini kita geser. Ini kita geser, geser lagi. Jatuh. Oke. Mantap jiwa. Oke, step yang ke-12. Oh, masih ada. Warna putih. Coba kita geser ini. Pom. Salah jalan. Aduh. Ke sana kemari. Oke, coba. Kita coba ke sini. Oh, enggak. Dia harus sekali percobaan. Oke. Gimana caranya ya? Otomatis putih ke bawah. Kita masih terjebak di atas. Oke, terbayang sesuatu. Ini percobaan ketiga. Saya terbayang sesuatu. Coba dulu apakah bisa jalan atau enggak. Kita coba dulu ya. Kita pertama-tama bikin retak ini dulu. Ini turun. Oh, salah jalan ya. Oke, salah jalan. Biar lagu citu loh. Percobaan keempat. 23 menit untuk mengerjakan sebuah teka-teki juga itu sulit sekali. Ini ibaratnya kalau misalnya dibandingkan teka-teki cak lontong lebih mendingan inilah. Aduh, bukan ini dulu. Tapi yang di tengah dulu. Yang di tengah bukan itu. Salah jalan. Kalau misalnya salah langkah, satu langkah aja salah. Dah elok lah. Jadi kita hancurkan ini, kita balik, kita buka yang ini, nanti dia akan jatuh, baru kita buka ini, baru dia balik. Oke. Dan kita ke bawah, dan selamat. Masih panjang lagi. Step yang ke-12. Oke, lanjut. Oh, enggak, ini yang terakhir. Terbukalah jalannya. Dan jalan menuju kebenaran plus ultra. Oke. Naganya enggak keluar. Ular pucuk enggak keluar. Oke, kita mendapatkan kunci lagi. Ini kunci apa nih? Spirit. Waduh, kunci spirit. Oke, spirit, semangat. Ayo semangat tindak.
Seperti ini stack yang ke-13 nih berarti nggak panjang. Tidak panjang seperti stack yang 12 satuan lainnya karena kita hanya membuka kuncinya saja. Lalu apa yang terjadi? Dibuka, masukkan kunci yang ketiga. Hijau, biru, merah. Dan kita mendapatkan rubik yang ada di ujung. Mana dia rubinya? Rubik. Andeh ulah pucuk mengaju bagaduh li ulah pucuk. Andeh kapin yang ulah pucuk. Oke lah saudara-saudaranya, mungkin hanya itu dulu untuk video saya kali ini. Dan terima kasih telah menyaksikan review Gaming Minang pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan ini cerita storynya berarti ini masih panjang sebenarnya. Kalau misalnya nggak diganggu sama ular pucuk, kita game ini udah game over, udah selesai. Tapi ternyata gamenya ini masih ada sambungannya. Dan sekarang Lara Croft terjebak di bawah tanah lagi. Lebih ke dalam lagi, lebih ke bawah lagi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.